Itu untuk kanker. Masih ada pertanyaan Pak? Kira-kira sampai duhur, sampai makan duhur. Ya, saya kira cepat kok itu. Insya Allah tidak lama. Ya. Nah, tugas ada tujuan raker itu adalah pertama untuk mengevaluasi kegiatan IPHI selama setahun yang lalu yang dilaksanakan oleh bagian-bagian masing-masing. Nanti bagian mana yang kira-kira tidak bisa melaksanakan, tapi saya melihat semua bagian sudah berjalan dengan baik ya. Termasuk juga yang vertikal ya, termasuk sekretariatan, kemudian yang lain-lainnya insya Allah pada berjalan. Nah kemudian nanti ada beberapa program yang sudah ada, itu yang kita lihat yang mana program yang belum bisa terlaksana, kemudian kita buat program-program baru tambahan, seperti umpamanya keorganisasian. Dulu fokus kita untuk meremajakan kepengurusan. Ternyata sudah selesai semua lah. Itu program berikutnya adalah koordinasi dan seterusnya untuk ranting-ranting. Ya. Nah kemudian kita buat program baru. Tapi biasanya Rakerda itu rodok formil. Biasanya ada pengarahan dari Jawa Tengah. Biasanya gitu Pak. Nanti dia akan membuat pengarahan mengenai tapi karena kita ada di sini ada Pak Mutaradi, insya Allah beliau yang bisa mengarahkan daripada kita mengundang dari Semarang. Tapi kalau mereka mau datang ya monggo, ya. Karena memang biaya kita juga terbatas. Nanti Pak Haji bisa menghitung-hitung berapa. Ini nanti kita bentuk panitia aja. Ketua Rakerda siapa kira-kira? Pak Haji udah punya gambaran? Atau Pak Haji langsung? Monggo. Yang untuk ketua Rakerda ya secara ini minimal ada ketuanya. Yang kira-kira longgar. Ayo, monggo. Siapa kira-kira? Yang fungsikan sudah ada. Ya tadi sudah saya sampaikan itu, ya. Atau ketua satu, Pak Tawi? Ketua, Ini coba. Siap ya? Gak apa, ketua satu, ya? Iya Pak Tawi, insya Allah. Pak Tawi sekretarisnya tetap aja gitu, ya. Yang lain-lain ini Mas Haji yang menentukan. Itu kan udah insya Allah udah simple ya, saya kira kalau biasa nyebut gawe udah simple sekali. Oke, saya begitu untuk program Rakerda. Monggo kalau ada tambahan-tambahan atau masukan-masukan. Monggo Pak Tawi dulu. Ada Mas. Monggo. Bisa hidup. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk Rakerda, secara aklamasi tadi sudah disepakati kita laksanakan tanggal 25 Februari 2023. Durasi waktunya zuhur selesai. Ya. Karena durasi waktu zuhur selesai, maka kami nanti mohon bantuan, terutama satu, pelaporan masing-masing bagian sesuai kesepakatan tanggal 15 Februari harus sudah masuk dalam bentuk soft copy dan hard copy untuk memudahkan Pak Haji. Saya angkat langsung sekretarisnya Pak Haji. Ya, langsung. Ya. Manut Pak Haji ya. Saya nggak akan membentuk sekretaris yang lain. Ex officio, Sekjen IPHI langsung sekretaris Raker. Kemudian karena agendanya hanya laporan, evaluasi, dan rencana program berikutnya, saya kira nanti cukup secara tertulis lengkap, tapi dalam penyampaian laporan tidak perlu dibaca rinci, gitu ya, untuk menghemat waktu.
Nanti waktu tanggapan, respon, masuk usulan juga kita beri waktu. Kemudian programnya saya kira bisa dibacakan saja nanti teknisnya. Kemudian breakdown-nya itu bisa dilaksanakan pada rapat-rapat setelah raker itu. Jadi pada prinsipnya nanti program yang diusulkan pada raker pertama nanti ya harapannya hampir semua program bisa menjadi usulan masukan program. Breakdown implementasi kegiatannya pada rapat-rapat seperti ini setelah raker. Jadi nanti saya kira bendahara juga langsung, bendahara IBHI untuk kegiatan raker ini. Seksi saya kira seksi yang penting hanya seksi konsumsi sama seksi perlengkapan. Perlengkapan itu untuk satu persidangan dan kelengkapannya audio, sound system dan lain sebagainya. Kemudian seksi konsumsi yang menopang kegiatan itu. Cuma karena sampai zuhur apakah akan disediakan makan siang atau tidak atau cukup snacknya snack berat? Makan siang. Oh makan siang. Snack dan makan siang. Ya makan siang. Ya sudah berarti seksi konsumsi di bawah koordinasi MTP ya. Oke, jadi kepanitiaan ini sudah lengkap. Tidak perlu ada tambahan-tambahan lagi, tapi semuanya bersama-sama untuk mensukseskan program raker ini. Perlu ada seksi acara yang untuk menata waktu demi waktu kegiatan. Ya nanti kita atur Pak. Oh ya. Ya, schedule waktunya kita atur karena kita ada beberapa organisasi, ada bagian ya. 7 atau 6. Ya 7 plus MTP. Nah nanti kita atur Pak timetable-nya. Ya dari sekretariat nanti kita beri ya. Saya kira demikian pimpinan, saya kembalikan waktunya. Cukup ya untuk persiapan rakerda ya. Kemudian yang urgent lagi adalah karena dalam dekat manasik dulu ya. Monggo ini Pak Kus sudah siap untuk praktek manasik ya. Bagaimanapun kita sudah mempersiapkan dari sekarang karena sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Itu Pak Kus, silakan Pak Kus. Singkat, ringkas, tepat gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hamna bil Qur'an. Ikhwan fillah asyhadakumullah, di dalam pembahasan khusus tentang persiapan manasik yang insya Allah menurut jadwal yang telah menjadi schedule dari 16 November 2022 sampai nanti berakhir tanggal 15 Maret 2023. Untuk praktek manasik ini bertepatan dengan tanggal 11 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023. Pas hari Sabtu dan hari Ahad. Ini baru ancer-ancer. Karena kemarin beberapa informasi memang akan banyak yang mengambil praktek di Nonoudan itu berbareng di sana. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka apakah hari yang telah ditetapkan itu bisa dialih atau beralih atau diubah, atau dengan kalau tidak dengan konsekuensi yang dulu pernah kita tawarkan untuk sewa di lapangan Mina yang harus kita bayar 1 juta itu harus kita keluarkan. Ini nanti masalah pembiayaan. Ini masalah hari dulu. Kemudian untuk perjalanan manasik yang diadakan tiap Rabu pagi, ini akhir-akhir ini sedikit menurun. Yang biasanya pesertanya 111 rata-rata sampai 114. Kemarin itu turun jadi 99. Nah ini coba kita istilahnya itu evaluasi, mungkin promosi kita untuk getok tular dari para jamaah kurang efektif atau bagaimana, nanti kan kita kaji ulang.
sampai kepada masalah materi, insya Allah sesuai dengan schedule materi-materi yang disampaikan. Kemudian untuk pelaksanaan manasik ini, hal yang perlu kami sampaikan, para petugas-petugas yang nantinya di lapangan. Kalau hari Sabtu itu biasanya ramai, tapi pas ketika praktek haji, nyun sewu itu pada melirit. Nah, ini sing pernah menjadi ini penyakit yang dari dulu terus. Nah, ini malah ada wacana bahwa membuat sebuah kesediaan untuk pas hari Ahad sebagai praktek manasik hajinya itu supaya malah lebih diperbanyak, tidak seperti pada hari Sabtunya. Nah ini monggo itu semuanya bisa kita evaluasi ulang. Kemudian kalau masalah perjalanan manasiknya, kemudian penentuan harinya, monggo nanti dievaluasi. Kemudian dalam rencana untuk pembiayaan praktek, itu kita butuh bus 3 armada, anggarannya 1,5 juta, jadi 4.500.000. Kemudian sewa kamar sekarang naik, kira-kira 120 jamaah sampai kali 50.000. Ini pembiayaannya untuk sewa kamar itu 6 juta rupiah. Kemudian biaya makan, ini masih kontroversi. Jadi 120 kali 40.000. Ini makannya 2 kali nih. Sore, malam hari setelah selesai praktek umroh, kemudian sarapan pagi menjelang praktek haji. Nah ini anggaran sekian itu apa kira-kira sudah cukup atau belum? Nanti monggo berkaitan dengan konsumsi. Kemudian kemarin untuk masalah sewa lapangan di Mina untuk jamroh, itu ada wacana untuk sewanya 1 juta. Nah, kemudian untuk tenda di Arafah, tempat wukuf itu sewanya 1 juta. Kemudian untuk snack waktu kepulangan itu 1.200.000 karena biasanya pas kita memberikan snack itu sekalian para jamaah itu mengembalikan slayer yang ada di gulu ataupun di leher mereka masing-masing. Kemudian ada persediaan air Zam-Zam yang kira-kira itu ada 50 dus, sekitar 625.000. Nah, kalau dijumlah semuanya, yang perlu kita butuhkan adalah 19.125.000 rupiah. Nah, berhubung jumlahnya begitu, itu pertama. Apakah ada subsidi dari pengurusan harian? Pertama. Kemudian kedua, untuk mengajukan kepada peserta praktek manasik yang terdiri dari para jamaah yang ikut manasik tiap hari Rabu itu, kira-kira pembiayaannya satu jamaah 200.000 rupiah. Ya, supaya nanti bisa menutup. Nah ini nanti monggo untuk pengajuan ini, kemudian untuk transportasi dan lain sebagainya telah ditunjuk sesuai dengan fungsinya masing-masing. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kus. Bapak dan Ibu, supaya kita tidak mengulang lagi. Bentar ya, yang mau nanya nanti berikutnya. Tidak mengulang balik, kita tetapkan dulu bahwa praktek jatuhnya tanggal 11 dan 12 Pak Kus. Itu sudah kita hubungi di Kenudan. Itu bisa 11 dan 12, Mas Kus ya. Jadi kita tidak usah merubah-rubah lagi. Itu udah kita hubung sana. Ya Mas Kus sudah ngerti janjian nih. Cuma dia pakai itu. 11, 12 ya. Nah nanti katanya ada bersamaan dengan Muhammadiyah apa nih Mas? Iya, itu yang mau masalah. saya sampaikan. Karena kemarin itu ada dari istri Pak Nur, itu nanti akan datang dari Semarang, Solo Tigo, Ungaran, Muhammadiyah itu akan kumpul di situ praktek sebanyak 1.800 orang. Apakah nanti itu tidak ruwet? Kemarin saya dikasih tahu, jadi dengan itu kebetulan kita juga sebetulnya bareng sama Mandiri juga, tapi Mandiri akhirnya mundur.
Nah makanya ini apa tidak perlu diperhitungkan, mungkin Pak Nur juga bisa, Pak Nur Rawo bisa diinformasikan yang tadi kemarin Mbak Nur bilang itu, monggo Pak Nur. Oke, itu informasi aja ya. Bapak dan Ibu, ketetapan saya pikir tunda lagi nanti sama kondisinya. Saya pikir semakin banyak semakin baik. Itu Pak tahu itu teman-teman. Artinya ya seakan-akan ya kok Mekah tuh umblek penuh gitu loh. Ndak tambah semangat itu ya. Ya toh? Apa meneh sing melu sing nom-nom ya tambah semangat meneh gitu ya. Jadi saya pikir enggak ada masalah. Gitu ya Pak Nur ya. Kata Pak Nur juga ini konsumsi loh. Ya, pas siap ya Pak ya. Semakin ramai semakin bagus. Saya seneng malah. Cuma kan nanti Pas Gus kan nanti yang kita buat itu nanti bagaimana modelnya itu loh. Kita nyon sewu, saya sudah pelajari sama Mas Dedi waktu ke sana. Kita mencoba untuk belajar. Kita tidak nyewa yang belakang. Kita pakai seperti yang pernah kita lakukan yang di restoran belakang, kemudian penjempurannya di seberangnya gitu. Itu lebih praktis, ya jelas juga itu, sangat jelas. Gitu ya. Karena apa? Karena kalau KBH mungkin memang harus lebih maksimal ya. Tapi kalau kita insya Allah lebih jelas. Itu insya Allah pas. Kita netapkan hari itu. Insya Allah Mas Nur siap ya Mas ya. Dan insya Allah kita dapat tempat. Dan tempat dimanapun tidak masalah. Karena ini gambaran haji yang di sana gitu. Nanti tawaf tuh rame gitu, tidak apa-apa gitu ya. Ya, umroh ya rame tidak apa-apa. Tapi mestinya yang rame itu pada ahadnya. Ya, yang penting panitia siap gitu ya. Tadi yang katakan ketua panitia, ketua manasik bahwa kita perlu cadangan hari Ahad itu. Karena Ahad itu udah bereteli, Arab payo MC-nya jagong macam-macam gitu ya. Sehingga mereteli gitu. Ini yang berat kita. Ya. Nah, berharap bahwa kesetiaan dari teman-teman gitu ya. Kemudian Pak Zainal, mohon maaf ini. Kalau nanti praktek itu tadi dengan informasi dari Ibu Zainal bahwasanya dari luar kota sekian banyak atau sekian ribu. Sedangkan kita itu melatih. Kita mempraktekkan dari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang akan berangkat haji. Kalau nanti pas praktek saja dengan kondisi yang kurang memungkinkan, dikarenakan memang banyaknya personil, ini latihan itu malah rapati cetol gitu loh. Bagaimana seandainya kita betul-betul juga mencari tempat yang betul-betul kosong, yang nanti yang kita gunakan itu betul nanti yang kita latih itu, yang praktek itu benar bisa memahami. Mohon untuk bisa diperhatikan. Matur nuwun. Jadi begini, asumsi kita bahwa praktek itu ada kemudian serentak. Tawaf tapi semuanya enggak. Itu mungkin ada sebagian yang tawaf, sebagian yang terus ingin dan seterusnya. Makanya kita mengatur waktu, Mas Gus, mungkin kita hajinya lebih pagi. Tapi kalau umrohnya saya yakin tidak butuh masalah. Bahkan sore, saat selesai masuk ke kamar. Yang masa tuh hajinya, karena hari Ahad itu orang pada datang memang. Lah orang datang tuh mungkin lebih awal kita, karena kita nginep di sana. Jadi kita lebih awal, habis subuh dia ya. Habis lebih awal. Nih kalau kita tunda lagi, ini saya yakin tambah parah kita. Karena apa? Waktu kita dikejar oleh bulan Ramadan, gitu Pak Ji. Dikejar oleh bulan Ramadan, ini persiapan Ramadan. Yeah. Kami tambahkan, insya Allah kita hari Sabtu menginap Bapak, hari Sabtu menginap. Dengan menginap itu kita bisa memulai manasik itu lebih awal untuk hari Ahadnya. Saya yakin yang dari Semarang itu kan butuh perjalanan, butuh waktu untuk perjalanan. Saya yakin datangnya itu sekitar jam 9 ke atas. Dengan perjalanan itu, maka diharapkan nanti ketika jam-jam 9 itu kita sudah mendekati selesai, pengalaman mendekati selesai. Jadi insya Allah tidak masalah, tidak masalah. Sebentar, masih di dalam pembahasan tentang manasik dan prakteknya. Tadi saya melaporkan untuk pembiayaan sewa kamar itu tidak 50.000. Tadi laporan dari Pak Sahrudin itu di sana itu 75, bukan 50.000 yang kemarin kita prediksi. Nah ini berarti ada pembengkakan biaya. Kalau pakai selimut tambah 5.000 jadi 80.000 per jamaah. Kita hitung kemarin itu 50. Nah maka akan membengkak biaya. Itu pertama tentang pembiayaan sewa kamar. Kedua,
kalau kita sudah memutuskan bahwa tetap tidak ada perubahan hari dan tanggalnya, kemudian kita tidak menyewa yakni lapangan yang biasa untuk jumrotan itu kita harus istilahnya plotting dulu di sebelah barat sebelah barat selatan. Nah, karena di sana nggak ada apa-apa. Kalau untuk tempat tugu jamrohnya itu 3 dijejer di sana, berarti menutup daripada akses keluarnya masuk kendaraan manakala masing-masing kendaraan itu ada di depan kamarnya masing-masing. Baik itu dari Solo ataupun dari Semarang ataupun dari kota-kota yang lainnya. Kalau itu bisa diperbolehkan untuk plotting tempat atau mapping sekalian di sana, mungkin tidak perlu sewa lapangan yang untuk praktek jamroh itu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nun sewu, saya hanya matur masalah bocoran acara yang KBH Muhammadiyah aja. Mungkin bisa nanti sebagai pembanding biar tidak tumbuk pada saat, karena biasanya tawafnya jadi satu. Kalau lokasi sa'i dan sebagainya mungkin bisa di beberapa tempat. Jadi begini, kalau tidak ada perubahan jadwal menurut informasi terakhir yang kami terima, di hari pertama tanggal 11, rombongan jamaah calon haji itu akan masuk ke Darul Hudan itu jam 9 pagi. Pagi hari tanggal 11, hari Sabtu. Dari Semarang, semuanya mereka berangkat bersama, karena yang dari barat ngambil mikot di Boyolali, yang dari utara ngambil mikot di Nogosari, yang dari selatan nanti ngambil mikot di Delanggu. Jadi diestimasi mereka masuk ke asrama haji itu berbarengan jam 9 pagi. Terus langsung mereka persiapan untuk tawaf kudum. Sehabis itu sa'i dan sebagainya, istirahat sampai zuhur. Menjelang zuhur itu mereka sudah persiapan untuk arminanya. Arafah mereka keluar, Musdalifah, kemudian lempar jamarot ini kemarin masih jadi pertentangan, apakah di dalam asrama atau di luar. Kemarin kan masih menjadi perbincangan. Tapi yang jelas pada saat mereka lempar jamarot bukan di tempat dekat Ka'bah itu. Biasanya mereka bikin di luar lokasi itu. Jadi praktis hari Sabtu itu boleh dikatakan sana itu full, karena terakhir kemarin 2019 itu jamaah yang ikut itu hampir 1.380, itu yang dari Semarang dan Rembang dan semua, ditambah yang dari Boyolali itu 680. Itu gayengnya gayeng Bapak, betul Bapak tadi, kalau kita mau mempraktekkan dalam kondisi gayeng seperti itu kita lihat bimbing piye gitu. Nah, makanya nanti kalau di sana sudah ada jadwal, kalau kita memang mau nyisip di antara waktu tidak kredit, insya Allah mungkin minggu depan sudah ada pertemuan yang memastikan jadwal dan tempat lokasi untuk prosesi Armina. Yang jelas mereka Arafah di luar. Arafah itu di luar. Jadi mereka keluar itu menjelang zuhur, karena mereka bisa melaksanakan wukuf sekaligus sholat zuhur asar jamak takdim, khutbah wukuf dan sebagainya, itu biasanya sampai menjelang asar baru mereka geser ke Musdalifah. Biasanya mereka pakai sekarang ini di lapangan Nauri di utara bandara. Jadi memang kalau pas jam-jam itu Darul Hudan sepi, monggo itu harus dipakai. Kita mau berangkat dari sini pagi misalkan, itu jam habis zuhur itu kosong di seputar Ka'bah. Baru nanti sorenya setelah mereka lempar jamarot, baru mungkin diadakan tawaf ifadah. Mungkin seperti itu informasi yang bisa kami aturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya, itu luar biasa. Saya pikir tak ada masalah gitu loh. Jadi kita tidak usah ada khawatir dan ketakutan terhadap masalah yang ada. Ya Pak Nur, kalau melihat dari situasi itu, saya yakin tidak masalah Pak. Saya katakan ini tidak serentak kok gitu loh. Kecuali kita itu mungkin sama-sama wukuf pada waktu di sana. Tanggal 9 wukuf KB ini kan enggak. Ada sebagiannya wukuf, ada sebagiannya ini kan macam-macam. Jadi ini justru mengetes kita sendiri. Mengetes kemampuan pembimbing IPAI pertama. Kemudian mengetes bagaimana memanagenya dengan situasi yang seperti itu. Ini perlu, ya kan?
Kalau kita tidak punya tantangan seperti itu, kayak ngono-ngono ya biasa-biasa nyaman gitu. Yang penting Mas Nur siap sih gitu ya. Gitu, makan tengkleng segala siap gitu ya. Oke, tidak ada masalah ya. Udah kita tidak usah berpikir yang macam-macam, yang penting laksanakan saja. Nanti kalau ada masalah di lapangan, kita bahas di lapangan, itu aja. Setuju ya? Kok gak semangat? Setuju nomor ten? Ya, Setuju. Oke, gitu ya, tetap ya, cepat. Cuma mungkin lebih awal tidak masalah. Awal maksudnya jam 1 tek sudah berangkat. Jadi kita sudah sampai sana dan seterusnya. Nanti ini urusan teknis Pak Nur. Pak Gus ya. Nah, kemudian yang perlu time schedule-nya yang saya maksud begini. Mulai besok hari Rabu kita sudah mensosialisasikan. Karena dari 100 itu kita belum tahu berapa ikut. Karena apa, jamaah kita ini jamaah double, triple bahkan. Artinya udah ikut 2-3 kali, apa mereka enggak bosen gitu. Nah, persoalannya apabila yang ikut cuma 30 piye gitu loh. Nah, ini masalahnya. Piye Pak Nasir, piye Pak Ketua, umpama lo gitu loh. Maka pikiran. Tapi kita coba dulu, bagaimanapun kita coba. Tetap kita coba dulu, kita daftar, buka pendaftaran, bayar 200, silakan daftar, masih ada waktu cukup lama gitu loh. Ya. Dan saya masih berharap ya, umpamanya nyon sewu, KBH nyon tolong, umpamanya prakteknya ikut IPHI, biar bareng-bareng udah kumpul semua haji seluruh kota Solo biar jadi siji, dengan berkumpulnya di IPHI bisa lebih kenal gitu loh. Nah ini perlu. Jadi merasa bahwa kita ini nanti tidak ada jamaah KBH, tapi jamaah IPHI seluruhnya yang berangkat bareng-bareng. Nah ini Pak Taufik yang punya peranan, Pak Nasir punya peranan, kemudian Mandiri, siapa yang Mandiri gitu? Pak Agus ya, kemudian Mas Wada juga. Kemudian cuma itu 3 kok itu sedulur kita ini. Yang lain sedulur juga, tapi tidak mau gabung gitu. Berapapun, ini saya Pak Taufik. Ya, ini saya. Jadi nanti coba Pak Nasir disosialisasikan, artinya supaya nanti calon jamaah haji ini bisa saling mengenal seluruh calon jamaah haji Solo. Lah medianya adalah IPHI. Itu ya. Nanti Pak di Mandiri Pak Agus atau Pak Udin nanti bisa dikondisikan ya Pak Agus. Bagaimanapun ini hanya ikhtiar aja ya. Maksud kita baik ya. Artinya silaturahim antara sama. Insya Allah akan ada jalan keluar ya. Nah kemudian nanti Pak Akif sudah mempersiapkan segala perangkat untuk pendaftaran besok. Nah kita akhir dari pendaftaran itu hanya 1 pekan. 1 pekan sebelum hari H. Itu terus gitu ya. Nah ini untuk apa? Untuk bisa Mas Gus dan teman-teman bisa sudah umumkan, sudah mulai. Nanti mendekati Hamin 7 kita tutup. Ya, gitu ya. Tidak apa-apa, berikan tidak apa-apa. Tidak masalah. Itu Mas Gus, kira-kira masih ada yang lain? Jadi untuk masalah pelaksana nanti seperti transportasi ini udah bisa laksanakan oleh teman-teman yang kemarin, gitu ya. Kemudian konsumsi sudah diatur, kemudian juga untuk segala macam nanti ada anunya. Nanti kita masih ada rapat lagi, rapat yang khusus untuk praktek manasik ya dengan kegiatan panitia-panitianya. Ya, saya begitu untuk kegiatan manasik. Monggo Mas Gus, itu mic-nya. Ya. Sip. Ya. Ya, insya Allah seandainya pun nanti KBH mau, silakan ikut bimbing masing-masing KBH. Jadi lebih nyaman gitu ya. Oke, Mas Gus. Oke, saya tambahi. Itu memang apa yang diinginkan Pak Zainal itu sudah menjadi wacana dan tertulis di program daripada bidang dakwah dan ibadah. Agar supaya mewujudkan bahwa IPH itu menjadi rumah besar dari KBIHU, dari masing-masing biro travel yang nantinya itu insya Allah akan kita tarik semuanya. Maksudnya itu akan kita tangani semuanya. Ini sebagai program yang tadi alhamdulillah sekarang kan sudah diculik, padahal nanti termasuk rakerda daripada yang akan dilaksanakan besok tanggal 25 itu. Makasih, Matur suwun. Matur nuwun.
Jadi Bapak dan Ibu, mengenai anggaran ya, anggaran sudah kita hitung, kemarin juga kita hitung rapat kecil ya, sekitar 19 juta sudah disebutkan sama Mas Kus, 19 juta 100, oh kurang, tambah? 19 juta. Oh iya, tambahan dulu ya. Siapa 50? Kok 75 Mas? Mas Kus bilang Pak Sarudin kok 75? Oh kemarin ini sudah menghadap Bu Endang, Pak Dedi tuh 50. Mas Kus Pak Nur piye? Di Barsoni sana. Udah tahu ya? Kok Pak Sarudin bisa 75? Info dari mana? Oh kabar terakhir. Ya. Selimut. 1.000. Berarti 65.000. 60.000. Ini udah kita hitung kalau kira-kira 2 minggu yang lalu. Kira-kira 2 minggu yang lalu ketemu Bu Endang itu satu orang itu 75.000 tambah selimut 5.000. Terus memakai ruang makan tengah itu tambah 300.000. Jadi kalau kita makan pakai yang ruang tengah itu tambah 300.000, Pak. Oke. Apa mungkin karena Pak Dedi yang sopan kita konco dhewe lho. Oke, jadi begini, itu kan mungkin informasi informasi masih ada ya. Nanti dijelaskan lagi, ditegaskan lagi Mas ya. Jadi anggaran-anggarannya seperti itu, ya sekitar 20 jutaan lebih kurang. Asumsi kita apabila 100 yang ikut itu kan 200.000 per orang, ya. Bapak dan Ibu, saya rodok prihatin karena apa? Karena memang anggaran IPHI ini sangat terbatas, ya. Jadi kalau nanti yang ikut 50 panitia, 1 seket itu makanya berarti spiro gitu loh. Kecuali Mas Nur nanggung pokoknya 100 itu aman gitu ya. Kayak ini tepuk tangan sih bebas Nur. Dari gampang nanti rembukannya carry itu bagian konsumsi ya. Nah, saya tuh cuma ngusulkan, saya berharap umpamanya kita urun satu-satu spiye kira-kira. Cocok ya? Nah, monggo. Ya Pak KWI Pak itu. Satu sih iki lho. Ini Pak KWI kumpul satu-satu ya lumayan nambah isi-isi itu ya. Ya, setuju ya? Ya nanti bendahara minimal ya. Nanti saya yakin nanti ada kok, insya Allah. Saya tuh kadang-kadang oper yakin itu Pak, Mbak Nasir. Oper yakinnya apa? Kalau kita tuh membantu agama ini, Allah tuh kan mau jalannya ono gitu loh. Jadi super yakinnya di situ. Jadi insya Allah ya, enggak banyak kok. Itu sudah plus dapat tengkleng loh itu, ya. Ya Pak Mei, dapat tengkleng plus. Oke ya gitu ya. Nanti untuk teknis lebih lanjut, nanti Pak Kus akan rapatkan sama teman-teman. Oke ya. Saya kira untuk yang ikut bermalam saja yang bayar. Karena Nun Sewu kemarin itu sudah ada yang nyumbang untuk pelaksanaan manasik itu sudah 22 orang sudah masuk uang 4.820.000. ya. Kalau misalkan yang ikut itu bayar, ya cocok lah kalau saya. Itu begini, ini ojo matematis gitu ya. Jadi yang bayar awal itu mereka memang mencari barokahnya infak ya untuk ilmu gitu ya. Nanti yang nambah lagi tambah banyak tidak ada masalah gitu ya. Tidak usah dipikirkan. Saya kira untuk infak itu sebanyak-banyaknya silakan keluarkan gitu aja. Yang udah nyumbang tidak apa-apa ya. Insya Allah nanti kekurangannya baru nanti bagian daripada pengurus gitu ya Pak. Bagaimanapun nanti ini Pak sudah siap gitu ya. Siap itu ya, kita tutup dulu untuk manasik. Untuk teknis, rapat teknis lebih berikut adalah bersama Pak Kus, gitu ya Pak Kus. Tapi yang penting sebelum rapat, Pak Kus sama teman-teman harus menyediakan data yang valid. Orang usah teko-teko nganggo data apa-apa, bingung apa gitu ya.
Karena masih ada dua masalah yang belum terpecahkan, insya Allah ya, dengan biaya. Oke, saya gitu ya untuk manasik selesai ya. Nanti berikutnya teknisnya. Nah sekarang kita akan bahas harlah. Kemarin kita ke Tawangmangu pada waktu rapat panitia